Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Ini adalah video lanjutan mengenai langkah menghindari kecewa dalam pemasangan sistem audio di mobil para umat sekalian. Kalau di yang video pertama kemarin itu kita sudah membahas mengenai pentingnya untuk memilih aksesoris yang bagus, terutama kabel yang ukurannya sesuai dengan jarak yang kalian gunakan di dalam kendaraan. Misalnya nih, kita ulang lagi ya video yang kemarin. Kalau kalian itu memasang amplifiernya di bagian belakang, mobil kalian misalkan sedan nih, jarak dari aki ke belakang itu kan rata-rata 5 meter. Jadi, kalian itu bisa mendownload tabel dari ukuran AWG yang diperlukan untuk memasang kabel dengan aman. Kita juga jangan sampai lupa untuk memperhatikan rating dari amplifier yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan 2 buah amplifier. Total ratingnya itu adalah 100 ampere. Jadi, jarak 5 meter itu kita akan membutuhkan kabel dengan ukuran 4 AWG. Itu adalah tabel yang bisa kalian dapatkan dengan mudah di internet. Itu adalah hal yang paling baku supaya sistem audio yang kalian pasang itu tidak akan mengalami kekurangan daya tenaga. Jadi, kalau kalian itu ingin memasang dengan baik dan benar, jangan lupa patuhi aturan ukuran kabel yang sesuai. Di bagian kedua ini, kita akan melanjutkan untuk membahas kembali aksesoris yang kita butuhkan di dalam kendaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai sekring dan juga hal-hal yang dibutuhkan seperti distribution block dan juga main fuse yang harus dipasang di dalam kendaraan kalian. Di belakang sini kami sudah mempersiapkan diagram yang menjelaskan kepada para umat audio memasangnya itu harus di bagian mana aja sekring dan distribution block yang harus kalian pakaikan ini dan kenapa. Sekarang kita masuk ke dalam simulasinya nih. Kalau kita lihat di sini, ini adalah aki yang terletak di bagian kendaraan. Tergantung dari jenis kendaraan kalian itu apa. Kendaraan Jepang itu biasanya akinya ada di bagian depan, bagian mesin. Di beberapa kendaraan Eropa, akinya itu letaknya ada di bagian bagasi. Ini juga bisa menentukan ukuran kabel yang bisa kalian gunakan. Lalu berlanjut ke papan tulis. Dari aki ini, kita itu disarankan dari dulu nih, bukan cuma sekarang aja nih, tapi dari zaman audio itu ada untuk menggunakan sekring utama. Jadi kita itu dari terminal plus, sebelum kita melanjutkan kabel menuju distribution block atau ke ampli, harus ada sekring utama terlebih dahulu. Jarak maksimal sekring utama ini harusnya itu adalah 30 cm. Jadi dari jarak dari terminal plus ke sekring utama maksimal cuma 30 cm. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan sekring pengamanan paling pertama kalau misalnya terjadi konsleting di dalam mobil kalian. Pertanyaan para umat audio nih, kenapa harus 30 cm, Bang? Karena jarak tersebut itu sudah merupakan jarak yang sudah dianjurkan agar kabel utama itu kalau terjadi sesuatu, bagian situ itu tidak akan menyebar kemana-mana. Jadi bayangkan, kalau kita itu pasang sekring utamanya itu 2 meter, melewati karpet terlebih dahulu, kalau terjadi apa-apa pada kabel tersebut, maka jarak sepanjang itu akan memberikan potensi bahaya kalau dia itu melewati firewall dari kendaraan di mana kabel itu disematkan untuk masuk ke dalam kabin kendaraan. Jadi harus ada sekring terlebih dahulu, sekring utama, sebelum kabel utama itu masuk ke dalam kabin kendaraan. Itu adalah fungsi yang paling penting untuk memberikan pengamanan terlebih dahulu di mobil kalian. Kita lanjutkan ke dalam rangkaian selanjutnya setelah sekring utama. Kalau kita menggunakan 2 buah amplifier nih misalnya, disarankan kita itu menggunakan yang namanya distribution block. Distribution block ini itu kita akan masuk kabel 1 lalu keluar 2 buah kabel. Tipenya bukan cuma ini, ada yang juga jalur keluarannya 4, ada 6, tergantung berapa banyak
aksesoris dan juga komponen elektronik yang kalian gunakan untuk sistem audio kalian. Distribution block ini itu akan membagi dengan lebih presisi dan membuat jalur kabel itu akan terlihat rapi dalam pemasangan kalian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagian sebelah kanan ini, akan saya jelaskan dulu. Misalnya, simulasi tadi adalah pemasangan power amplifier di bagian bagasi. Jaraknya itu adalah 5 meter. Dari sini ke sini ya, dari aki ke distribution block. Disarankan kita itu menggunakan kabel 4 AWG kalau si amplifier ratingnya itu 100 ampere. Ingat, tonton video yang sebelumnya. Kabel 4 AWG ini sudah sesuai dengan aturan bakunya, dari jarak yang dibutuhkan dan juga ukuran kabel yang sesuai. Kemudian, dari distribution block, tergantung dari amplinya itu berapa, kita bisa menurunkan sedikit ukuran kabelnya. Misalnya di sini amplifiernya itu cuma 40 ampere, di sini 50 ampere. Jadi di sini kita bisa menggunakan kabel dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu 8 AWG. Atau bahkan lebih kecil lagi, yang 10 AWG juga bisa. Asal jaraknya itu sesuai. Ingat, tabelnya harus kalian perhatikan lebih lanjut. Kalau misalkan amplifier yang kalian gunakan itu menggunakan terminal dengan ukuran yang lebih besar, ada baiknya kalian itu menggunakan kabel yang ukurannya itu bisa masuk ke terminalnya. Kalau misalnya terminalnya itu mampu menggunakan kabel 4 AWG untuk masuk, jadi gunakan kabel 4 AWG. Tapi kalau kalian memang ingin menggunakan kabel dengan ukuran lebih kecil, harap perhatikan jarak dan ukurannya. Kalau ukuran jaraknya itu misalnya cuma semeter, dari distribution menuju ampli, kita bisa menggunakan 8 AWG. Itu tergantung dari si rating amplifier yang kalian gunakan. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian ground. Sama seperti kabel yang di depannya untuk bagian positif, bagian ground atau bagian negatif itu kita harus menggunakan ukuran kabel yang sama. Ini tolong diperhatikan. Biasanya kita sering meremehkan yang satu ini nih. Biasanya para umat audio itu memasang kabel positifnya aja dengan ukuran yang lebih besar, tapi kabel negatifnya tuh ukurannya lebih kecil. Aduh, ini tuh ngawur. Tolong jangan sampai terjadi. Ukuran kabel positif sama negatif itu harus sama, terutama di bagian setelah ground block. Misalnya di sini kita pakai 4 AWG menuju distribution. Dari ground block menuju titik ground yang akan kita pakai, itu kita juga harus menggunakan kabel 4 AWG. Di sininya kita bisa menggunakan kabel yang sama dengan yang ada di sini. Atau bahkan kalau lebih bagus dan bisa dilakukan, gunakan seluruh kabel ini dengan 4 AWG semua. Jadinya sistemnya itu simetris. Tidak ada ukuran kabel yang akan berubah-ubah dalam sistem kalian, kalau memang terminalnya mampu mengadaptasi kabel dengan ukuran segitu. Untuk urusan ground tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kita memastikan ukuran kabel ground dan kabel positif itu ukurannya sama, yang harus diperhatikan oleh para umat audio sekalian itu ada satu nih. Kabel ground standar dari aki menuju ground yang dimiliki oleh mobilnya itu sendiri. Jadi kalau manufaktur standar itu pasti mereka punya titik ground referensi dengan kabel referensinya mereka. Nah, supaya lebih meyakinkan dan lebih aman, kita perlu menambahkan juga kabel 4 AWG baru yang sama seperti yang kita pakai di kabel ini untuk ground. Kita gunakan untuk kabel tambahan yang baru nih, supaya lebih yakin lagi kalau ukuran ground yang akan kita gunakan itu sama semua dari ujung ke ujung. Jadi kabel ground standar yang ada di mobil itu akan kita tambahkan dengan kabel upgrade yang ukurannya sama dengan yang kita gunakan di sistem kita ini. Itu juga penting, jadi memastikan tidak ada resistansi yang saling bertumpang tindih antara kabel standar dengan kabel yang baru. Jadi ukuran N terminal dari mulai poin awal sampai titik akhir itu ukurannya harus sama. Ini akan membuat sistem kalian itu kelihatannya suaranya juga akan jauh lebih bagus, karena groundnya betul dan juga suplai daya tenaganya juga tidak akan kekurangan. Sekarang kita akan membahas ke bagian yang paling seru nih, kesalahan yang sering terjadi dan sering kita
Benarkan kalau ada umat yang datang ke Poison untuk minta didiagnosa kenapa sistem audionya dia itu ada sesuatu yang mereka pikir kurang. Jadi begini, seringkali kita menemukan cara pemasangan kabel yang agak liar kalau kita bilangnya. Jadi seperti ini. Ini adalah sistem audio yang terpasang di mobil Umat Audio tersebut. Memang dari jalur positifnya itu dia ada sikringnya juga. Jadi pemasangan yang salah ini bisa kalian lihat. Dia itu tidak menggunakan distribution block seperti jalur yang kita rekomendasikan nih untuk amplifier 1 dan 2-nya terdistribusi dengan terpecah dengan baik. Di sini dia itu karena si amplifiernya ini itu kebetulan terminalnya besar, kabelnya itu ditumpang tindih. Jadinya masuk ke dalam amplifier pertama, positifnya itu langsung dijumper lagi sama dia ke si amplifier kedua. Hal yang sama juga dilakukan nih di sistem groundnya itu, dijumper juga. Itu kadang-kadang kita ngelihat pemasangan kayak gitu tuh menyebabkan amplifiernya itu panas. Karena satu jalur itu dia itu tidak terdistribusi dengan baik dan juga memiliki resistansi. Karena kontaknya itu tidak ideal. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kalian itu melihat pemasangan di mobil kalian itu dibuat seperti itu, tolong diperbaiki. Kalian bisa lakukan sendiri dengan membeli distribution block seperti ini, supaya kalian itu dengan yakin bahwa sistem audio kalian itu akan lebih aman di kemudian harinya. Sekarang kita masuk ke sikring yang sering digunakan dalam kendaraan para umat audio sekalian. Ini adalah bagian yang cukup krusial karena belakangan ini kita sering melihat sikring yang digunakan itu kadang-kadang mengalami korosi atau kontaknya itu tidak bagus. Kalau buat kita sendiri, kita itu lebih sering menggunakan sikring yang tipenya itu ANL atau mini ANL, di mana sikringnya itu tersebut memiliki baut pengunci sehingga dia itu kontaknya itu bisa terjadi dengan lebih kuat dan juga kontaknya itu bisa lebih bagus. Kalau kalian itu memang memasang sistem audio yang sederhana, sikring yang tipe AGU atau sikring yang kita bilang sikring botol itu biasanya sudah lazim digunakan. Masalahnya sikring botol atau sikring AGU itu kontaknya itu dia itu hanya merupakan terminal dengan kait penjepit. Jadi kontaknya itu kadang-kadang kalau pernya itu tiba-tiba sudah melemah atau terjadi korosi, dia itu kontaknya tidak sempurna. Nah, yang lebih parah lagi, kalau sudah kejadiannya kayak gitu, yang disalahkan biasa sistem audionya. Kenapa kok sistem audio saya mati-mati, tapi suaranya tuh kadang-kadang hilang hidup, hilang itu, kadang-kadang suaranya itu bagus, kadang-kadang suaranya jelek. Itu kadang-kadang kalian itu tidak menyangka bahwa kok hal yang sesederhana sikring itu bisa menyebabkan kejadian seperti itu. Itu tolong diperhatikan. Dan juga untuk lebih mantapnya lagi, sebelum kalian itu melakukan kontak di antara terminal-terminal sikring atau distribution block ini, biasakan ujung kabel itu disolder dan juga diberikan terminasi dengan menggunakan selang bakar sehingga tidak ada elemen dari luar bodi ini akan masuk ke dalam untuk mengganggu terminal kabel tersebut. Kadang-kadang korosi juga merupakan penyebab utama di mana sistem audio yang sudah kita bangun sempurna itu akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Masih berlanjut ke dalam ukuran skring. Kita memang di sistem kita itu sudah menggunakan kabel yang baik. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita bahas dengan menggunakan logika. Kalau kita itu memang menggunakan amplifier 2 misalnya, dengan ukuran rating totalnya itu 100 ampere, itu tidak serta-merta kita itu akan menggunakan seluruh potensi maksimal si amplifier 100 ampernya. Yang ada suaranya bakal kencang sekali dan kalian tidak akan betah ngedengernya. Rata-rata kita itu menyetel volume, itu biasanya hanya menggunakan 30% dari kekuatan si ampli. Itu pun suaranya udah cukup kencang gitu loh. Nah, ini misalnya 2 buah ampli kita memiliki sikring 100 ampere dengan kabel rating 100 ampere untuk mendapatkan 100% output. Pada kenyataannya, kalau kalian melihat di mobil itu biasanya yang kita pasang itu yang kita menggunakan sikring botol, itu kita menggunakan sikring dengan ukuran 60 ampere.
Padahal total rating si ampli ini kan totalnya kan 100 ampere. Loh, kok kita pakai si kring 60 ampere ini masih belum putus? Padahal kan yang kita butuhkan ini 100 ampere. Orang rating totalnya di book manual 100 ampere. Nah, kebanyakan itu yang terjadi, kita itu hanya menggunakan maksimal paling juga 40% output dari sistem yang kita gunakan. Itu suaranya udah kenceng loh. Jadi itu kita tidak akan pernah mencapai 100 ampere. Jadi si kring 60 ampere yang banyak dan kita gunakan itu hampir tidak pernah putus kejadiannya. Itu logikanya kenapa kita sering menemukan loh. Saya kan punya pakai ampli ini 2 biji, ratingnya sekian. Kok pakai sistem 60 ampere itu masih bisa ya, nggak putus? Karena kita hanya menggunakan output di bawah dari rating si ampli ini. Ini loh logikanya. Dan satu lagi, menggunakan si kring dengan ukuran yang lebih kecil dari rating akan membuat si kring lebih dulu putus sebelum kabel meleleh. Logikanya, menggunakan si kring dengan ukuran lebih kecil itu lebih aman sebetulnya, karena si kringnya akan putus duluan. Baru kita menyadari, sistem audio itu ada yang salah nih kalau si kringnya putus-putus terus. Nah, dari situ bisa kita lihat. Jadi, kalau menurut kami pribadi, menggunakan screen dengan ukuran lebih kecil itu akan memberikan keamanan pada sistem audio para umat sekalian. Jadi para umat audio, sekian saja video dari kami mengenai bagian kedua langkah menghindari kecewa dalam pemasangan sistem audio di kendaraan para umat audio sekalian. Jangan lupa, kalian itu harus memperhatikan dengan benar-benar bagaimana kalian itu menggunakan distribution block itu yang tepat dan juga ground block yang baik. Dan juga ukuran kabel dari ujung ke ujungnya itu harus benar semua. Mudah-mudahan ini adalah informasi yang berguna bagi para umat audio sekalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan juga kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, berikan kami subscribe supaya kita akan tetap semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kesempatan berikutnya. Salam dari Poesan Channel.